Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syadina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amal amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramon Suci, NIM 1201643. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak, dan saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan atau materi dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema upaya meningkatkan nilai pelanggan Customer Relationship Management pada pertemuan ke-9 yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Musalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu yang dimaksud dengan pelanggan Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM? Adalah strategi bisnis yang memandukan proses manusia dan teknologi untuk membantu atau menarik prospek penjualan, mengkonvensi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Dan yang kedua, mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Dalam kegiatan bisnis, peran CRM sangatlah penting. Fungsi dari CRM secara umum adalah untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tanpa adanya CRM, bisnis Anda akan sulit untuk berkembang, karena CRM inilah yang akan membantu Anda dalam meningkatkan keuntungan dan dalam sebuah bisnis. Ada 3 alasan mengapa CRM itu penting bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang akan meningkat karena dampak CRM seperti terjadinya peningkatan efisiensi operasional yang akan meminimalisir penurunan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu juga, CRM juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang ada, di mana pelanggan yang ada perlu dipertahankan agar tidak berpindah kepada perusahaan lain. Cara mempertahankannya yaitu pelanggan yang sudah ada dapat dengan cara berkomunikasi yang baik pada saat proses transaksi maupun di luar proses transaksi. Selain mempertahankan pelanggan, CRM di suatu perusahaan juga akan terus berusaha mencari dan meningkatkan pelanggan baru. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan produk. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka akan mempengaruhi pada proses pengembangan, di mana perusahaan dalam mengalih informasi mengenai keinginan pelanggan. Selanjutnya, hal tersebut dapat dijadikan bahan dalam mengkaji produk sebelumnya dan dikembangkan agar sesuai keinginan pelanggan, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggan beralih pada perusahaan lain karena merasa produk sebelum sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan dan membaca surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina yasiluna ma amarallahu biha an yusala wa yakhawna rabbahum wa yahafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dalam isi kandungan surat ayat ini yaitu mana mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum berkerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah, memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 5, 9, 29 dan 58 dan 63.
Surah An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alal lahu lakum qiyaman wazuquhum fiha waksuhum wa kulu lahum qawlam ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan hasil harta itu, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Dalam isi kandungan surah An-Nisa ayat 5 ini juga menjelaskan, jangankah kalian serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus. Selanjutnya saya akan membaca surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyaksahal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan kafu alaihim falyataqullaha walyaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam isi kandungan surah ini, yaitu di mana menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini juga memberikan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dan keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 29 ini, yang mana ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau jalan tidak benar, kecuali dengan dalam perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama, tafsir larangan memakai harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam antara lain. Yang pertama, agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, hak milik pribadi. Jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya. Yang ketiga, sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'addul amanati ila aliha wa iza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Innallaha yamurukum an tu'addul amanati ila aliha wa iza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat
Dan ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercaya kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk takarub atau mendekatkan diri kepadanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ya'lamu ma lahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Hal ini juga membatalkan pengakuan orang-orang munafik, sembari memberi umat Islam petunjuk tentang cara menghadapi kebohongan. Orang-orang munafik itu, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, yakni jangan hiraukan mereka dan jangan percaya pada ucapan dan sumpah mereka. Dan berilah mereka nasihat yang menyentuh hati mereka. Dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas dan menghujam pada jiwa mereka. Selanjutnya saya akan membacakan surah As-Saff ayat 2-3. Surah As-Saff ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'falun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Surah As-Saff ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura matan indallahi an taqulu ma la ta'falun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sebagian ulama berpendapat Quran surah As-Saff ayat 2-3 ini tersebut menjadikan teguran bagi sebagian sahabat Nabi yang membangga-banggakan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Mereka berkata, aku melakukan ini dan itu, padahal dia tidak melakukannya, dan Allah mencela mereka sebab sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina zallamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Kandungan dari ayat ini yaitu di mana ayat ini memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab, karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya, padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajarannya yang dibawanya, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak yang mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan CRM setelah memahami apa itu CRM. Perlu juga dibahas mengenai apa sih tujuan dari CRM untuk sebuah perusahaan. Meskipun tujuan akhir dari CRM adalah untuk mendapatkan sebuah refund, namun perlu dibahas lebih lanjut mengenai beberapa poin tujuan sebuah perusahaan melakukan CRM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, CRM dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang ada untuk meningkatkan revenue bisnis. Yang kedua, CRM bisa dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sebuah informasi lengkap tentang pelangganan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui sales dalam bentuk
upselling dan juga cross-selling sehingga mampu meningkatkan keuntungan dengan melakukan identifikasi dan mempertahankan pelanggan loyal. Yang ketiga, tujuan lainnya yang didapat dari CRM adalah pengguna informasi yang terintegrasi untuk melahirkan layanan yang memuaskan pelanggan dengan memanfaatkan informasi yang juga didapatkan dari pelanggan. Yang keempat, CRM juga bertujuan dengan menghasilkan sebuah konsistensi dalam prosedur dan juga proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Berikut dimensi CRM. Yang pertama, identifikasi konsumen, customer identification. 4 dimensi CRM. Yang pertama adalah identifikasi. Konsumen kita harus tahu segmen pasar, sebelumnya harus ada target-target pasar. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen, customer attraction. Dalam dimensi 2 ini adalah membangun daya tarik terhadap konsumen. Dimensi CRM ini tidak trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalnya memberikan diskon, promo buy 1, potong harga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada, customer retention. Dalam dimensi ketiga ini adalah untuk kita mempertahankan konsumen yang ada. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada menarik, yaitu memang benar. Di bagian dimensi pertahankan konsumen sangatlah berhati-hati. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pengembangan konsumen, customer development. Dimensi yang keempat ini adalah membangun pengembangan konsumen, melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen lebih banyak, sehingga mendapatkan perusahaan semakin bertambah. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa itu manfaat dari fungsi CRM. Manfaat CRM, beberapa manfaat yang nantinya akan berjalan di antaranya. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Penerapan CRM yang benar nantinya akan memberikan pelanggan yang loyal. Hal ini bisa terjadi karena dengan CRM perusahaan bisa memanfaatkan informasi pelanggan dari semua ini yang ada, seperti website, call center, atau informasi lain. Informasi dari pelanggan ini yang akan diolah oleh perusahaan untuk menghadir layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Mengurangi kos perusahaan, CRM bisa mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena nantinya baik penjualan hingga pelayanan terhadap pelanggan menggunakan skema yang spesifik dan juga fokus dan dilakukan kepada pelanggan yang tepat, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk hal-hal yang kurang diperlukan. Meningkatkan timing penjualan, penerapan CRM ini penting juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengelola informasi dan data yang diperoleh dari pelanggan untuk menentukan kapan sebuah layanan akan diluncurkan. Dengan ketetapan waktu yang pas, maka perusahaan akan memperoleh penjualan yang bagus. Yang kedua, meningkatkan revenue bisnis. Yang manfaat akhir yang akan diterima perusahaan ketika CRM sukses dilakukan yaitu banyaknya pelanggan yang loyal yang tentu saja akan meningkatkan pendapatan perusahaan secara maksimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.